Halo semua, selamat siang teman-teman media. Terima kasih sudah hadir. Saya Rachel Amanda di film Monster Pabrik Rambut berperan sebagai Putri. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman. Nama saya Iqbal Ramadan dan di film Monster Pabrik Rambut saya berperan sebagai Bona. Selamat siang semuanya, aku Lutesya dan di film Monster Pabrik Rambut aku berperan sebagai Ida. Siang semuanya, aku Safriyadi berperan sebagai Rudi. Selamat siang. Iya, Nama saya Kev. Saya di sini berperan sebagai Tohan. Emang awalnya pengen sesuatu yang berbau monster gitu ya, dan memang lebih literal ya tentang pekerjaan yang punya asosiasi pabrik itu kan dengan sebuah rumah untuk kita bekerja. Jadi awalnya emang kesana, tapi ketika di bahasa Inggris ini malah terlalu aneh gitu, jadi nggak ketemu lah gitu. Akhirnya isi nomor untuk internasional untuk funding segala macamnya gitu. Tapi emang dari awal saya dan Eka membuat film ini untuk dibicarakan dan didiskusikan bersama kita teman-teman dan penonton Indonesia. 2024 awal ya kalau nggak salah sih, setelah selesai kalau berduri ya, kemudian kangen gitu. Kalau berduri itu Netflix kan ya. Saya cukup rindu gitu untuk kembali ke bioskop, bikin film yang memang dirayakan beramai-ramai gitu, so, nontonnya tuh bareng-bareng gitu di bioskop. Saya dan produser-produsernya Meiske dan Edi ingin merayakan juga bagaimana kita dan horor itu dekat sekali gitu. Bagaimana kita sebagai penonton film Indonesia itu punya kedekatan dengan bentuk-bentuk film yang bergenre horor ini. Nggak cuma sekarang ini, tapi dari sejak saya kecil pun tahun 80-an bentuk-bentuk horor itu bahkan jadi konsumsi anak-anak, walaupun itu tidak secara menguntungkan ya, tapi namanya tahun 80-an segala macam dilanggar. Dan itu cukup mempengaruhi, termasuk Eka Kurniawan juga yang memang sangat-sangat punya kedekatan dengan komik horor, yang juga ada novel horor misalnya Abdullah Rahab tahun 70-an itu ya. Jadi kami ingin merayakan betapa kita penonton Indonesia ini punya kedekatan dengan bentuk-bentuk horor melalui perspektif kami sebagai pecinta horor juga gitu. Kemudian dari obrolan bersama Eka Kurniawan, dia punya beberapa cerita-cerita dari buku-bukunya yang cukup punya kualitas horor gitu. Tapi kami sepakat untuk membuatnya original untuk sinema, jadi bikin cerita baru lagi. Dan saat itu jelas kami nggak pengen mengeksplor horor-horor yang berhantu, artinya sesuatu yang sifatnya setan, spiritual gitu. Tapi seperti yang kami alami dulu juga, nonton film action aja bisa dapetin tegang-tegangnya, teror-terornya gitu ya. Itu yang ingin kami hadirkan lagi di dalam film Monster Pabrik Rambut ini gitu ya. Bagaimana horor itu bisa tercipta dari situasi kerja sehari-hari yang kita juga hadapi ya, tanpa harus bersinggungan dengan setan gitu ya. Jadi di film ini sama sekali ada setannya, tapi ada bentuk lain gitu, yang kemudian bisa dipakai sebagai sumber dari terornya. Oke. Kan trailer pertama juga udah keluar ya, jadi Yes. sebenarnya udah digambarkan juga di situ cerita tentang si sosok Putri ini, kebetulan yang diperankan oleh aku. Dia kembali ke tempat tinggalnya dia dan kembali ke pabrik tempat ibunya bekerja karena ibunya mendadak meninggal secara tidak wajar gitu, dan dia harus menggantikan ibunya karena kebetulan ibunya tuh juga masih punya hutang di pabrik itu gitu. Jadi dia kembali, kemudian karena kejadian ibunya meninggal itulah yang kemudian membawa kakak beradik ini tuh yang tadinya sudah hidup berpencar-pencar tuh kembali ke tempat itu gitu. Dan ya karena tuntutan hutang dan kebutuhan hidup akhirnya membuat mereka juga harus kembali ke tempat itu dengan segala
apa ya, bentuk eksploitasi manusia dan tenaga kerja gitu. Jadi disitulah dia bertemu dengan Rudy, Tohar juga gitu yang memang juga sudah menjadi karyawan di pabrik itu, dan dari situlah ya bertemu banyak banyak keanehan dan banyak horor yang tadi udah disampaikan sama Mas Edwin juga gitu. Jadi bentuknya bukan yang selalu tidak berbentuk setan yang mungkin selama ini kita lihat gitu di film-film gitu, tapi ada horor lain. Kita mau nambahin karena di awal karakter Putri ketemu dengan karakter Ida ya. Kalau aku sih Ida itu anak kedua, dia itu anak tengah lah basically. Dan dia emang karakteristiknya agak cukup nyentrik karena dia, kalau Putri itu mungkin approach-nya dia lebih masuk ke logika, dia mencari fakta, oke, ibu gue meninggal, gue harus begini. Tapi sedangkan Ida itu sangat berbeda dari Putri. Dia itu lebih ke pendekatan mistis karena dia memang agak klinik karena dia memang bisa melihat hantu ceritanya. Oke. Iqbal berarti anak terakhir. Iya, adik paling kecil di antara kakak-kakak perempuan ini gitu. Cuma kalau buat karakter yang saya mainin sendiri, tadi namanya Bona, dia itu emang mungkin kalau Ida itu unik, Bona tuh apa ya? Aneh banget lah, aku tuh entitas. Oh, entitas ya? Entitas Oh, serius banget. Nah, cuma iya gitu, maksudnya karakter Bona ini kalau dari secara sekilas gitu ya, mungkin yang bisa saya ceritakan sekarang ya, dia memang sebuah karakter seorang anak, seorang adik yang mungkin sangat tidak biasa, berbeda sekali dengan kakak-kakaknya, bahkan sangat berbeda sekali dengan para pekerja yang ada di pabrik rambut tersebut juga gitu. Dan dia punya kemampuan yang khusus lah, yang ternyata sangat-sangat dibutuhkan untuk si pabrik rambut tersebut, yang mana juga sudah diketahui kemampuan uniknya tersebut oleh kakak-kakaknya, dan akhirnya Bona juga bisa ikut membantu Kak Ida dan juga Kak Putri untuk mengungkap sebenarnya apa sih yang terjadi di dalam pabrik ini, kenapa nyokap kita sampai meninggal, kenapa ada ini, kenapa ada itu, ini sebenarnya monsternya seperti apa, dia siapa, dia maunya apa. Nah itu akhirnya Bona lah dengan segala gue nggak mau bilang keanehan ya, keunggulan ini bagus, keunggulan ini lah Tapi ya. di teaser kan udah kelihatan bentuk yang Iya sih, cuma kan maksudnya kayaknya spesifik apa kemampuannya itu kita belum kasih lihat kan gitu. Mungkin nanti di trailer berikutnya kita lebih punya kesempatannya untuk ngasih lihat ke teman-teman juga kayak ini sebenarnya dia ngapain sih, bisa ngapain gitu. karyawan. Karyawan satu, Nggak ada namanya karyawan satu, karyawan dua. Rudy, ia salah satu pekerja pabrik, berteman dengan Ida, kemudian mengenal Putri, mengenal Tohar. Dia seorang pekerja keras, tentu saja karena dia ada di sana, dia banyak menyaksikan hal-hal yang terjadi pada pekerja-pekerja pabrik lainnya gitu ya, sampai akhirnya dia terpaksa harus masuk ke dalam misteri apa yang terjadi di pabrik itu, petualangan misteri itu bersama dengan Ida. Aku rasa itu. Kev, mau nambahin tentang karakternya? Kev the actor, sorry. Yeah, the method actor. Kev the method actor. Ini masih jadi Tohar kan? Ya jadi Tohar nggak jauh beda sama Rudy. Sebenarnya saya salah satu pekerja yang kurang berinteraksi sebenarnya sama kakak beradik yang ada di depan saya ini. Tapi mungkin interaksinya lebih banyak sama pekerja lain, juga sama Rudy. Sama dengan masalah yang sama ada di pabrik ini juga, mungkin karena kebutuhan. Banyak begadang juga tentunya, kurang tidur, makanya mungkin banyak sekali keputusan juga langkah-langkah yang dilakukan oleh Tohar dan Rudy itu agak aneh-aneh, makanya tungguin aja nanti tanggal 4 Juni. Pasti sih kayak ya kan, karena film ini kerja kolaboratif gitu, jadi kita selalu senang gitu ketika ya para aktor mungkin dibantu dengan set yang real gitu, kayak beneran dibantu dibangun dunianya seperti apa gitu loh. Jadi bahkan bukan cuma tempat kita pabriknya, tapi kayak di belakang tuh beneran ada mesnya. Itu benar-benar suka. Terus kayak, hah, ini Amazing. set design. Kayak ini punya kita. Iya, Gede banget. kita sampai di titik kayak kita pikir enggak, kita pikir ini asli Asli gitu. banget dari PFF. Bahkan kayak ada
detail-detail kayak misalnya ada gambar bos kita di belakang pabrik yang kayak ya mungkin Poster yang motivasi sebenarnya gitu kan. yang sebenarnya mungkin di film tuh sebenarnya akan cuma muncul sekian second gitu, tapi buat kami yang lagi syuting gitu ya kami jadi ngerasa ya ini real gitu karena ya emang ini gambar bos kami, emang di sini banyak poster-poster pabrik ini di tahun 80-an yang kayak detail-detail yang mungkin nggak akan terlalu banyak Kelihatan. masuk screen tapi membantu kita tuh percaya gitu loh Ya, bahwa Bak- pabrik ini tuh ada gitu. bahkan termasuk baunya nggak sih di bau Iya. Bau ya, sampai pabriknya debu-debunya, gitu, bau pabrik. debu-debunya terus chemical yang ada Chemical. gitu kan karena itu pabrik gitu itu tuh beneran kami rasakan tuh di set. Sampai merah mata saya. Merah. Debunya real lah, sampai kayak benar gitu. Itu Menfo ya? Cairan-cairannya. Ya, Menfo ya? Menfo ya. Yang ngerjain kabut berduri dan menang FFI. Salah satu alasan nonton. Saya ingat waktu hari pertama syuting sebelum kayak berapa hari sebelum syuting itu para aktor-aktor ini diundang untuk ke set dan siapa ya Putri kalau nggak salah ya yang diminta untuk kayak menata ruangannya rumahnya asramanya si Putri. Jadi Menfo tuh production designer-nya director kita yang meminta agar supaya lebih personal dari karakter filmnya. Jadi lacinya diisi apa nih gitu, dipindahin, boleh dipindah-pindahin. Jadi pendekatan yang kita untuk lebih immerse. Iya, oke. Itu sebuah pengalaman yang gila sih kalau kayaknya. Kalau mungkin nggak tahu ya, harusnya perasaannya universal sih, tapi buat kita yang kesana kemarin dan membawa film kita ini, film dari Indonesia ini dan akhirnya bisa world premiere ya, bahkan waktu itu ya world premiere di Berlinale di salah satu teater yang paling besar, sekitar 2.000 orang di teater yang tahun lalunya itu mempremierkan filmnya biopiknya Bob Dylan kalau nggak salah, dimainkan oleh Timothée Chalamet di sana. Jadi ketika kita diberikan privilege dan kesempatan yang begitu besar, awalnya deg-degan banget kayak ini gimana ya respon orang-orang gitu. Dan akhirnya kita datang, kita duduk, kita nonton dan melihat dan merasakan langsung respon-respon dari teman-teman yang bukan orang Indonesia di sana, melihat dan mendengar langsung tanggapan-tanggapan mereka itu gila banget sih. Karena ternyata apa yang kita pengen sampaikan gitu melalui film ini, yang Bung pengen sampaikan melalui film ini tentang lembur culture overwork yang mungkin di Indonesia itu udah sangat-sangat lumrah lah ya, sorry to say gitu. Cuma maksudnya mungkin teman-teman pun bisa merasakan hal yang sama gitu. Teror yang didapatkan sebagai seorang jurnalis bekerja di media, ketika mungkin teman-teman harus sedikit banyak menyenggol oknum-oknum yang mungkin gak suka ketika disenggol, lalu harus mendapatkan teror-teror itu gitu. Hal-hal itu yang kita pengen sampaikan lewat bentuk kami ini yang bekerja di pabrik rambut ya. Dan itu ketika ditampilkan ternyata kedekatan itu tuh gak hanya terjadi di Indonesia gitu loh kan. Para bule lah ya kita sebutnya gitu yang gampang. Bule-bule ini tuh melihat ini juga, mereka juga bisa merasakan hal yang sama. Mau mereka kerja di agensi, mau mereka kerja di media sana juga, mau mereka kerja dimanapun, ternyata perasaan uneasy, horror, teror di setiap tempat pekerjaan tuh nyata adanya gitu. Dan kebetulan aja kita menggambarkan dalam bentuk pabrik, dan senang banget waktu itu dapat respon dari teman-teman di sana yang beli tiket bahkan waktu itu ya untuk bisa nonton dan melihat bagaimana film ini bisa mengkritisi kultur-kultur bekerja tersebut, tapi juga dengan tertawa di sana karena ada unsur dark comedy tadi yang udah disampaikan juga, imajinasi yang tinggi karena ada fantasi juga di sini, nggak 100% bentuk literal atau harfiah gitu. Karena yang tadi Bung juga udah sampaikan bahwa sosok horor atau sosok terornya ini juga bukan setan ya tadi ya, bukan setan, bukan uka-uka gitu, tapi memang memang bentuknya tuh monster ya, bukan penampakan gitu, tapi memang monster, memang creature, monster, sebuah sosok yang kurasa bahkan di Indonesia pun kita sudah lama sekali tidak memunculkan sosok tersebut gitu ya. Iya memang benar kalau Indonesia tuh kita punya kedekatan dengan horor, karena tanah kita tanah mistis, magis dan lain-lain sebagainya gitu, sebuah keunggulan. Tapi memunculkan sosok monster ini yang kami rasa waktu itu saat kami menampilkannya di Berlinale ini tuh memang menjadi sebuah tayangan atau hiburan yang fresh banget gitu, karena bentuknya
sebuah bentuk yang rasanya sudah lama sekali tidak dilihat, terutama mungkin di Indonesia. Saya Kalau dia mengeksploitasi, Dia ngapain tuh? kalau dia mengeksploitasi Diri sendiri. saya Iya, buat saya tadi sendiri. kalau aku yang rasain malah kan sekali lagi ini adalah film pertama aku ya. Jadi sangat-sangat excited. Terus yang pertama langsung film bersama Bung Edwin luar biasa ya. Jadi pendekatan di film ini tuh sebelum filmnya dimulai kita syuting, inget banget di 1 hari apa 2 hari ya Bung ya kita main ke pabrik, terus semuanya ada. Jadi ini kan pabrik rambut nih, semua pekerja rambutnya mereka ngasih tahu gimana caranya rambutnya dibikin workshop. Terus aku sama Sal bikin tangan palsu dari resin, semuanya beneran kita bikin sampai beres dan jadi bentuknya. Dan itu tuh ya buat aku kayak oh masuk ya, oh gini ya bikin sesuatu di pabrik dan bekerja layaknya para pekerja pabrik tuh. Dan itu sangat berkesan sih pendekatannya, yang aku rasakan itu tuh cukup dalam lah yang dikasih sama Bung Edwin waktu untuk kita nyoba semua apa yang dirasakan sama pegawai pabrik. Nanya drama ya. Iya, gue bener-bener kayak hari pertama kayak Guru kami. Tuh jadi gitu ya. jujur gue banyak belajar, seneng banget. Jadi ini kan film pertama, ada yang ngasih tahu cara acting. Siapa gila sekarang? Siapa Allah gila ya? Bercanda. acting tuh gak gitu ya. Iya. Kayaknya nggak gitu deh. Nah, dia. Jadi banyaklah belajar di sini. Terus kan fun banget. Di sini aktor-aktor senior saya tuh luar biasa pada Senior. Makanya setiap hari ngobrol sama mereka dan gimana sih caranya, maksudnya di depan kamera yang segede gini tuh kita harus kayak gimana sih? Dan ternyata cukup berbeda sama kegiatan aku, walaupun aku setiap hari juga di depan kamera yang lebih kecil tapi jauh berbeda. Di sini lebih kompleks, lebih dalam seninya segala macamnya, dan itu banyak diajarkan sama saya. Seru loh kok nggak sih? Iya. Sama ya, ini sebuah kehormatan kerja dengan tapi nggak sebenarnya menyambung tadi juga ya tentang yang dari Aurel tanyakan gitu ya. Iya, maksudnya itu tuh juga jadi salah satu kesempatan kita untuk ngerti gimana sih situasi pekerja pabrik yang ya maksudnya aku nggak bisa ngomong secara general mungkin ya, mungkin beberapa pabrik atau tempat kerja tuh sudah ada yang menerapkan standar keamanan tertentu, tapi kan kayaknya banyak banget di tempat kita tuh yang masih luput gitu loh, masalah keselamatan. Kemudian juga apalagi yang berkaitan dengan prostetik, dimana itu kan kimia kita ketemu setiap hari, apakah sudah proper dalam bekerjanya. Maksudnya kita belum bisa dengan pede bilang kita tuh sudah terutama negara kita gitu ya, misalnya udah memastikan standarnya baik gitu. Terus kayak tentang eksploitasi, dan itu tuh mungkin lebih ke apa ya, ya mungkin selain pengalaman kita sendiri, mungkin yang dulu pernah merasakan yang namanya juga orang syutingnya suka syuting lama sampai pagi, itu kan capek juga gitu. Tapi ya sebenarnya kan banyak juga di luar sana yang kayak artikel berita ya tentang bagaimana kecelakaan di tempat kerja, terus bahkan waktu itu juga ada ya Mas ya, maksudnya kan ya berita-berita kecelakaan di tempat yang serupa gitu loh, maksudnya dengan setting yang mirip juga dengan film ini gitu, kayak misalnya di pabrik prostetik atau di pabrik rambut gitu kayak. Dan itu kan sedikit banyak pastinya juga disebabkan oleh karena ya overwork gitu, yang ya dengan demi memenuhi kebutuhan di tengah-tengah ekonomi yang makin kacrut ini, dan semua orang akhirnya rela menukarkan waktu untuk mendapatkan tambahan yang kayak gitu-gitu. Nah itu tuh akhirnya lebih dari situ kali ya, jadi kayak pengetahuan tentang berita-berita yang terjadi saat ini. Namanya dikit boleh? Nambahin. Apa namanya, yang seru tuh ya kalau buat saya pribadi, maksudnya melihat bagaimana Bung Edwin dan juga Bung Eka berusaha mengkritisi apa yang sebenarnya terjadi di workplace di Indonesia gitu ya, terutama mungkin untuk blue collar worker gitu ya yang digambarin di film ini. Tadi aku pengen ini dikit kayak tentang, maksudnya misalnya pabrik udah emang melakukan standar-standar SOP untuk keselamatan ya, cuma kalau gue ngerasanya ini tuh semua takes two to tango. Maksudnya gini, kalau misalnya emang pabriknya udah bikin sebuah standar keselamatan, tapi justru gue ngerasa kadang-kadang pekerja-pekerjanya tuh yang
ya udahlah gampangin Iya, aja gitu. iya. Sorry ya, misalnya let's say misalnya kuli-kuli bangunan, kita melihat bagaimana mereka bisa naik ke atas riggingan itu ya tanpa adanya pengaman atau apapun yang mungkin sebenarnya secara standar dari company-nya ya mungkin harusnya pakai helm, pakai boots, pakai apa segala macam. Cuma itu tadi karena kebutuhan mengefisiensi waktu di kepala mereka, ya udah supaya pekerjaannya cepat selesai dan duitnya cepat cair, dan kebutuhan anaknya udah harus bayar susu atau bayar sekolah. Hal-hal kayak gitu yang akhirnya membuat kecelakaan itu kesempatannya jadi lebih sering terjadi, dan akhirnya juga jadi bingung mau menyalahkan siapa, karena pasti kalau company disalahin mereka akan bilang tapi kami memang juga sudah punya standar gitu. Tapi kalau salahin ke pekerjaannya juga ya gimana, kita juga punya kebutuhan, kita harus dapetin duitnya cepat dan lebih banyak pekerjaan yang kita alamin. Hal-hal kayak gitu yang nyata banget dan ada di sehari-hari di Indonesia. Pembangunan jalan biasanya kalau tahun baru tiba-tiba semua macet gara-gara ada yang ngegali, kuli-kuli nggak pakai baju. Itu kan kayak ini gila banget, ini sangat dekat dengan kecelakaan, tapi mereka sangat-sangat tidak memikirkan itu. Dan buat kita yang kerjanya nggak kayak gitu tuh, mungkin kita nggak bisa ngerti apa yang sebenarnya mereka rasain kan. Kayak ya gue cuma pengen duitnya aja, gue butuh cepet gitu. Nah pakainya perasaan dan pengalaman dan yang kita lihat sehari-hari itu kayaknya yang mungkin sangat-sangat membantu kami juga untuk merasakan ini orang-orang pada gila ya, kok mau kerjanya gini. Ya nggak semua orang punya pilihannya juga gitu untuk bisa bekerja dengan aman. Dialog saya tuh. Itu dia. Itu dia ada orangnya. Ada ide itu. Tes Sal mau nambahin? Iya, tadi waktu Iqbal bilang gitu, kami benar-benar menyaksikan sendiri kalau waktu kita nyobain bikin prostetik itu pekerja pabriknya yang bilang bahwa ini bukannya harus pakai sarung tangan ya, ini bukannya harus pakai masker ya. Ya kalau itu sih lama ya, masih praktik sih memang harus gitu, tapi kan ini terlalu lama gitu. Dan memang terbukti sangat, karena itu panas ya cairannya dan memang betul berbahaya gitu. Betul, dan menurut aku itu justru momoknya gitu, itu justru horornya gitu kan. Terhimpit kayak keinginan untuk hidup lebih baik di sistemnya begitu gitu. Aku rasa itu. Dan mungkin kita kalau ngomongin memang setnya di pabrik, tapi saya rasa ini tadi yang dibicarakan adalah sistem kerja dua pihak antara yang ngasih kerja maupun yang bekerja, nggak cuma terjadi di pabrik pun, tapi juga bisa juga dalam situasi kerja kantoran, di banyak cerita-cerita di industri kreatif, banyak juga yang memang tereksploitasi atau mengeksploitasi dirinya sendiri, memaksakan dirinya sendiri, itu kan juga banyak dan saya ingat sekali obrolan dengan Eka Kurniawan, apa sih yang paling serem dari cerita ini gitu yang kita buat ini. Biasanya kalau film horor itu kita bikin orang-orang di dalamnya tuh nggak punya pilihan, misalnya kayak terjebak dalam sebuah pabrik nggak bisa keluar. Tapi di sini bisa keluar. Justru yang menarik adalah, yang menyeramkan adalah pekerja-pekerja ini sebenarnya dia tahu punya resiko segala macam, tapi tetap melakukannya dan menormalisasi keajaiban-keajaiban atau bahkan kecelakaan-kecelakaan yang terjadi dalam ruang kerjanya. Itu yang menyeramkan menurut kami gitu, bahwa kita sebagai manusia sampai segitunya ya gitu untuk memperjuangkan pekerjaan kita gitu, sampai merelakan nggak bisa waktu kita untuk istirahat, untuk tidur, untuk hidup lebih sehat. Jadi bahwa kecelakaan mungkin kalau di pabrik bisa secara fisik jatuh apa segala macam, tapi ini kita juga membicarakan konteks di kota gitu, misalnya di pekerjaan-pekerjaan kita di kantor segala macam, secara mental kita juga nggak beres juga gitu ya, bisa membuat juga nggak kalah parahnya ya dengan kecelakaan fisik. Aku pengen nambahin pengalaman pas workshop, soalnya kita dikasih waktu seharian untuk benar-benar melakukan pekerjaan yang karakter kita lakukan. Kalau aku dikasih tugas untuk menyulam rambut palsu. Itu kita benar-benar menyulam rambut palsu per satu helai rambut. Bisa dibayangin itu ada kain semacam kain tule, kayak bahan kebaya yang ada rongga-rongganya. Kita satu persatu harus mengikat simpul ke dalam rongga itu, satu rambut, dan itu bisa dikerjakan katanya satu rambut palsu berapa hari? Sehari apa 2 hari gitu. Dan di situ aku merasakan kayak panasnya ruangan, aku harus duduk, dan tempat duduknya juga tempat duduk kursi bakso biasa, nggak ada senderan punggung. Jadi kayak postur sangat ngaruh, sedangkan itu kan hal yang kecil dan nggak ada kaca pembesar sama sekali. Jadi mau nggak mau secara postur kita akan bungkuk untuk bisa fokus
dan itu alatnya juga sangat tajam. Jadi emang secara environment itu udah agak tidak ideal dan agak bahaya, tapi lagi-lagi itu gara-gara emang kebutuhan biar lebih cepat gitu, jadi kayak nggak pakai pengaman gitu.